Dengan situasi global saat ini tentunya masih diliputi penuh ketidakpastian, termasuk bagaimana hubungan antara China dan Amerika Serikat yang saling berbalas tarif. Apakah Anda melihat ini suatu ancaman bagi kenaikan harga pupuk karena mengingat tarif gas ini juga kena dampaknya? Kalau dua gajah bertarung pasti dunia bergetar ya, tapi to what extent kita belum tahu, kita mewaspadai terus. Yang jelas kalau untuk pupuk, ini kan hubungannya kembali lagi dengan pangan. Secara natural itu negara-negara ketika isunya itu pangan, itu adalah mengamankan kebutuhannya sendiri. Sama juga dengan pupuk. Siapapun negara-negara penghasil pupuk pasti secara intuitif maupun secara strategis dia akan mengamankan kebutuhan sendiri. Indonesia pun demikian. Kita ekspor urea tapi kita amankan dulu kebutuhan urea dalam negeri. Nah, perang Amerika dengan Cina ini tentu kita mesti lihat ya ini apa dampaknya seperti apa. Tapi yang jelas Cina ini adalah salah satu pemasok utama pupuk ke Indonesia, cukup besar. Kita banyak mengimpor dari Cina itu produk yang namanya DAP atau diamonium fosfat. Artinya itu sebuah bahan baku yang kita gunakan untuk memproduksi pupuk NPK. Nah, isu dengan Cina hari ini itu bukan masalah perang dia dengan Amerika, tapi Cina ini kebijakan ekspornya seringkali tidak bisa kita prediksi. Karena komoditas pupuk itu di Cina subject to export license. Jadi bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, ini juga bagian dari yang kita ingin antisipasi ke depan bagaimana ini kalau buka tutup dan apakah ekspor policy-nya Cina akan berubah pasca perang dagang dengan Amerika ini. Untuk sektor pupuk kita belum melihat Dampak secara langsung ya Pak? Ya, aksinya Cina secara langsung. Tapi yang jelas selalu di musim tanam Cina mereka menutup ekspor. Dan ini seringkali di beberapa bagian Cina ini musim tanamnya bersamaan dengan kita. Jadi ini yang mesti kita juga antisipasi. Tapi dengan berbagai ketidakpastian global yang menghantui global supply chain ini, ada pengaruhnya nggak sih Pak bagi produk green ammonia? Itu menarik. Green ammonia menjadi sangat menarik. Teknologinya sebenarnya sudah ada, tetapi secara komersial, secara large scale, secara efisiensi untuk mencapai ekonomik, ini kan masih terus diupayakan. Tapi diversifikasi sumber bahan baku pupuk ini penting. Kalau sekarang kan kita menggantungkan pupuk nitrogen atau pupuk urea itu sumber bahan bakunya dari gas alam. Terjadi perang dalam bentuk apapun, energy price itu pasti akan bergerak. Selalu begitu kan. Dan gas sebagai salah satu bahan bakar yang utama, harganya juga bergerak. Nah, kita di Pupuk Indonesia juga terus mendorong transisi, tidak hanya itu sebagai bagian dari transisi hijau, tapi kita juga lihat cara memitigasi nih. Kita semua tergantung dari gas. Nah, kalau gasnya harganya bergerak, bagaimana? Bagaimana memastikan keterjangkauan harga pupuk bagi petani-petani di Indonesia? Itu kan menjadi sebuah concern Pupuk Indonesia yang cukup penting dan itu kami dorong terus. Di tahun nanti 2050 kita akan memiliki kapasitas clean ammonia, tidak hanya green tapi clean ammonia itu lebih dari 12 juta, artinya akan ada penambahan kapasitas amonia nanti datangnya dari yang clean ammonia. Nah, terkait dengan harga gas tadi Pak, saat ini kan harga pupuk yang untuk diekspor ini tidak mendapatkan alokasi HGBT. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Begini, nah saya rasa kalau untuk ekspor kita pada prinsipnya poin utamanya pupuk Indonesia tentu mengikuti kebijakan pemerintah. Itu bottom line seperti itu. Dan saya sangat sepakat memang kalau untuk ekspor ya ngapain kita mensubsidi, sama aja kan kalau kita harga subsidi gasnya artinya kita mensubsidi petani di luar negeri. Tapi yang paling penting kan buat petani di Indonesia. Harga kalau kita tidak menggunakan
HGBT, maka harga gas kita itu average untuk grup pupuk Indonesia itu akan mencapai sekitar 7,3-7,4 US dollar. Nah, dengan HGBT ini akan turun menjadi sekitar 6,8-6,9 sehingga ada penurunan 6-7%. Kenapa kok turunnya cuma sedikit? Nah, dari kebutuhan gas kita yang sebesar 800 mm yang mendapatkan HGBT itu baru 264. Nah, ini artinya sekitar berapa itu? Let's say almost 30% ya dari kebutuhan kita sudah mendapatkan HGBT. Tapi secara policy di Indonesia kan industri pupuk mendapatkan HGBT dengan pengecualian tentu yang ekspor tadi. Nah, ini mudah-mudahan dari 260 nanti bisa naik karena ekspor kita ini urea sekitar 1,5 juta ton dari total kapasitas kita 7 juta ton. Jadi sebetulnya yang pupuk untuk dalam negeri itu cukup besar. Karena memang komitmen kita seperti itu. Jadi meskipun tidak mendapatkan alokasi HGB tadi, tapi pupuk Indonesia tetap mampu bersaing ya Pak di kancah global? Kuncinya efisiensi, dan ini kita lakukan terus-menerus. Kita sekarang sedang melakukan revitalisasi industri secara masif. Kita melakukan 2 proyek besar untuk merevitalisasi pabrik-pabrik tua kita. Satu kita lakukan di Pusri dan satu lagi kita lakukan di Pupuk Kalimantan Timur. Dan ini sudah kita buktikan kita bisa bersaing di kancah internasional, bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia ini harga gas untuk pupuk itu 6 tertinggi di dunia. Dibandingkan dengan Middle East, misalnya Saudi harga gasnya itu 1,2. Cukup jauh ya Pak? Jauh sekali. Kita kan average-nya 6, dengan tanpa HGBT 7,3, dengan HGBT dengan volume yang cuma 260 itu average-nya akan turun jadi 6,8, 6,9. Nah, cukup jauh. Tapi di mana kita bisa menangi persaingan pada efisiensi. Nah, pabrik begitu efisien tentu akan mengkompensasi harga gas yang mahal. Dan efisiensi ini tidak hanya kita berbicara bersaing ekspor, kembali lagi ketersediaan dan keterjangkauan. Itu adalah satu hal kunci yang dipupuk itu kita harus meningkatkan efisiensi. Dan kita sangat bangga sebagai contoh misalnya pupuk Kalimantan Timur itu dari sisi efisiensi masuk dalam 5 besar top most efficient N-based fertilizer plant di dunia ini. Ya. Jadi saya rasa persaingan tidak melulu pada harga bahan baku. Harga bahan baku sangat penting, tapi kita juga ada upaya internal yang kita lakukan efisiensi. Contoh yang di Pusri itu dari konsumsi gasnya 44 MMBTU untuk 1 ton, ini akan turun menjadi 32. Jadi savingnya 50%. Nah, ini adalah kontribusi kita ke pemerintah. Sudah dikasih harga murah, boros, kan nggak baik juga. Dan itu juga kontribusi kita kepada para petani. Artinya kita bisa jaga harga pupuk supaya tetap terjangkau. Sejauh ini seberapa besar sih Pak kapasitas produk pupuk dan juga bagaimana menjamin ketersediaan pupuk dalam negeri? Kapasitas kita 14,5 juta ton. Dari 14,5 juta ton itu 9,5 juta ton digunakan untuk pupuk subsidi. Kemudian sekitar 2,5 juta ton itu digunakan untuk untuk non subsidi. Sisanya baru kita ekspor. Jadi ekspor volumenya akan menyesuaikan dengan demand dalam negeri. Hari ini kan komoditas pertanian harga cukup bagus, jadi pasti domestic demand juga akan naik, mudah-mudahan begitu. Lalu rencana terkait dengan pembangunan pabrik NPK ini seperti apa Pak? Kita sekarang, jadi ini kembali ke ketersediaan dan keterjangkauan. Ketersediaan itu memastikan pupuknya terdistribusi dengan sampai ke petani melalui perbaikan supply chain, digitalisasi, tapi juga meningkatkan kapasitas, karena kebutuhan pupuknya kan akan meningkat. Kita akan memulai proyek di tahun ini, ada 2 proyek pembangunan NPK, 1 di Gresik, nanti kapasitasnya sekitar 600.000 ton, kemudian ada di
pupuk Kujang Cikampek yaitu 100.000 ton, yang di Cikampek ini menjadi pabrik NPK berbasis nitrat pertama di Indonesia. Saat ini kita mengimpor seluruh kebutuhan NPK nitrat. Apa sih NPK nitrat itu? NPK yang dipakai untuk hortikultura, cabai, bawang, buah-buahan, melon, semangka, dan seterusnya. Itu sekarang 100% import. Nanti mudah-mudahan tidak lama lagi Indonesia bisa mandiri dengan memiliki pabrik NPK berbasis nitrat itu. Kalau peluang untuk ekspor pupuk urea, Pak, seperti apa? Ekspor pupuk urea terus terbuka. Pasar terbesar kita memang ada di India, kemudian ada di Australia, dan beberapa negara di Asia Tenggara ini. Pupuk, kembali lagi, itu adalah sebuah komoditas yang sangat tergantung dengan demand pada produk pangan. Nah, produk pangan itu bergantung pada pertumbuhan penduduk. Dan kita tahu dunia penduduk itu tumbuh. Artinya kita cukup optimis demand pupuk akan terus meningkat. Dan oleh karenanya kita mempersiapkan lebih awal dengan membangun pabrik baru.